semua. Yang saya hormati sumber yang hadir, Bu Sri Sumarni, Eskep MS MKes, selaku peneliti dan dosen dari Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati keynote speaker, Ibu DRG Elia Fardasa MKes, yang dalam hal ini adalah selaku Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumeneb. Nanti beliau akan memberikan pengantar terkait dengan penanganan stunting yang sudah dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan host yang sudah membuka acara Live Brida, Live Podcast Brida, yang pada hari ini adalah sesi kelima. Sesi kelima. Jadi setiap waktu kita akan melakukan sosialisasi, publikasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman peneliti, utamanya di lingkungan Kabupaten Sumeneb, dan itu kita publish, dan itu kita diseminasikan, yang dalam halnya adalah bentuknya adalah podcast. Jadi kita akan berbicara ringan, berbicara santai, kemudian mengupas habis kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Utama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat, kita semua diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam diskusi live podcast Brida yang hari ini mengambil tema kaitan dengan kesehatan, ya, dengan judul atau topik adalah pengaruh pemberian makanan tambahan PMT berbasis olahan ikan laut terhadap tinggi badan dan berat badan balita stunting di Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini itu membawa pencerahan bagaimana kiranya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk bisa memberi pelayanan kaitan dengan pencegahan stunting, utamanya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang 11 2019 ya kaitan dengan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan itu wajib untuk dipublikasikan dan didiseminasikan oleh SDM dan atau kelembagaan IPTEK. Maka kami membuka ruang itu yang melalui forum ini kita memberi kesempatan kepada seluruh peneliti maupun lembaga peneliti yang sudah utamanya bekerja sama dengan kami di BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, untuk bisa mensosialisasikan hasil penelitiannya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah penelitian yang dilakukan di tahun 2024 dan fokusnya adalah kaitan dengan stunting, di mana kita ketahui bahwa isu stunting adalah isu yang global, isu yang menasional, bahkan sudah mendunia. Di SDGs sudah ditetapkan juga bahwa ada penanganan yang harus dilakukan untuk pencegahan anak-anak stunting itu, dan ditargetkan terselesaikan di tahun 2030 melalui SDGs. Di kami juga di pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah menargetkan untuk bisa menekan angka stunting itu di angka 14% di tahun 2024. Dan itu tentu sejalan dengan target pemerintah Republik Indonesia ya untuk bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2024 itu harus bisa menyelesaikan kaitan dengan stunting itu di angka 14%. Artinya target secara kabupaten dan secara nasional kita akan coba samakan gitu ya. Dan apa sebenarnya kaitan definisi dari stunting? Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian peserta podcast pada pagi hari ini itu bertanya-tanya kaitan stunting itu apa sih? Gampangnya, Bapak Ibu, jadi stunting itu adalah adanya kondisi eh, gagal tumbuh pada anak. Jadi anak yang mungkin lebih pendek tingginya daripada teman-teman sebayanya. Jadi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. HPK. Jadi sebagaimana kita ketahui ada 1000 hari pertama kehidupan dan itu memang harus dijaga. Apa itu 1000 hari
pertama kehidupan itu adalah hari di mana periode mulai hamil. Jadi 9 bulan, ya, 9 bulan kehamilan ibu, ya kurang lebih di 270 hari sampai dengan usia 2 tahun. Ya, 24 bulan atau 730 hari. Dan itu memang harus dijaga betul. Jadi mulai dari kondisi janin sampai kepada kondisi bayi. 1.000 hari pertama kehidupan itu memang harus betul-betul dijaga. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan stunting yang fokusnya itu justru pasca dari 1.000 hari kehidupan tadi, 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi nanti fokus kita atau responden nanti dari peneliti itu lebih kepada anak-anak yang usianya 2,5 tahun atau 2 tahun lebih sampai dengan maksimal adalah 5 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, jadi kaitan dengan stunting juga ada isu miris sebenarnya di negara kita bahwa di tahun 2022 kita adalah bagian dari negara penyumbang stunting terbesar setelah India, Nigeria, dan Pakistan. Artinya posisi kita adalah di empat terbesar ya, terbesar yang mengalami isu stunting untuk segera diselesaikan ya di tahun 2022 dan target-target itu tadi sudah saya sampaikan secara nasional adalah di angka 14% tahun 2024 untuk kemudian 0% nanti di posisi 2045 atau pada saat Indonesia mencapai puncak emas ya puncak emas gitu. Baik, Bapak sekalian, kita ketahui juga ada regulasi terkait dengan penanganan stunting secara nasional. Ada Perpres 72 tahun 2021 yang mengatur tentang percepatan penurunan stunting. Ya, walaupun itu nanti berakhir di tahun 2024, tetapi minimal ini akan menjadi acuan pergerakan kita untuk bisa melakukan pencegahan terhadap stunting. Ada pilar-pilar, ada 5 pilar ya, di Perpres itu yang mengatur bagaimana upaya-upaya kita mulai dari tingkatan pusat sampai dengan tingkatan desa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting. Pilar yang pertama yaitu adalah melakukan peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Jadi artinya memang pemerintah daerah, kepala daerah itu harus mencantumkan visi kaitan dengan pencegahan stunting itu upaya-upaya yang harus dilakukan. Artinya ini akan menjadi fokus dari pimpinan atau kepala daerah. Dan itu masuk ke dalam pilar pertama. Pilar kedua adalah peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan atau memasifkan kaitan dengan perilaku hidup sehat misalnya. Ya, stop buang air besar sembarangan misalnya. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan kaitan dengan pilar kedua ini tadi. Kemudian berikutnya ada pilar ketiga yaitu adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Jadi sudah mencantumkan upaya-upaya pencegahan stunting itu ke dalam format anggaran atau perencanaan daerah. Mulai dari pusat sampai dengan di tingkatan desa. Semuanya harus bisa mencakup atau menfokuskan pada upaya-upaya intervensi yang spesifik terhadap pencegahan stunting. Kemudian Bapak sekalian yang pilar keempat yaitu adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Ya, kemudian yang kelima itu adalah dengan melakukan penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi. Maka berdasarkan pilar kelima ini Badan Riset dan Inovasi Daerah memfokuskan salah satu penelitiannya adalah untuk upaya pencegahan terhadap stunting. Yang fokusnya adalah melalui pemberian makanan tambahan, olahan berbasis olahan ikan, ya, berbasis olahan ikan. Banyak kita ketahui juga bahwa Kabupaten Sumeneb adalah kabupaten yang melimpah kaitan dengan hasil ya, karena kita perairan di situ ada kepulauan, ada dataran kepulauan dan 54%-nya itu adalah
berupa kepulauan yang tentu memiliki potensi yang besar kaitan dengan hasil laut. Maka hasil laut berupa ikan itu nanti akan coba diinovasikan menjadi sebuah produk yang bisa diterima oleh anak-anak usia tadi 2 tahun sampai 5 tahun, dan itu adalah masuk ke dalam bagian upaya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap stunting. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang mungkin pengantar atau pembuka yang bisa kami sampaikan, dengan harapan forum diskusi pada pagi hari ini itu dapat bermanfaat, dan itu adalah juga menerjemahkan kaitan dengan amanat Perka BRIN 5 2023, bahwa disebutkan di situ adalah hasil riset. Ya, hasil riset itu wajib nantinya untuk bisa digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Ya, baik itu untuk perencanaan ya, maupun penyelenggaraan pembangunan daerah. Jadi artinya hasil dari penelitian yang nanti akan kita eksplor pada pagi hari ini itu mudah-mudahan itu adalah menjadi landasan ilmiah nantinya untuk bisa menjadi sebuah kebijakan daerah. Kalau misalkan pemberian makanan tambahan berbasis olahan ikan misalkan sangat efektif untuk bisa mencegah salah satunya stunting, maka nanti akan bisa dirumuskan kira-kira kebijakan daerah bisa mendukung itu, formatnya adalah seperti apa. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan berhasil. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara live podcast Brida seri 5 hari ini dibuka dan dimulai. Terima kasih, kami kembali kepada host, dan mudah-mudahan narasumber dapat memberikan pencerahan terkait dengan salah satunya upaya untuk pencegahan stunting di Kabupaten Sumber. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni untuk opening speaker pada podcast pagi kali ini. Selanjutnya ini dari keynote speaker Kepala Dinas Kesehatan P2KB Dr. Gigi Elia Fardasa MKes. Kepada Dr. Gigi Elia Fardasa MKes kami persilahkan. Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Wiraraja. Selamat datang Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya topik kita pada pagi hari ini memang benar-benar menarik ya Bu. Dan sangat seru untuk dibahas ini. Seperti yang tadi Bapak Kaban sampaikan bahwa baik, mohon maaf Ibu Dr. Elia Fardasa, kami persilahkan. Mohon maaf. Terima kasih Bu Febri dan Bu Marni. Gimana? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi kebetulan hari ini kami Kabupaten Sumeneb itu diverifikasi terkait Kabupaten ODF. Jadi Kabupaten ODF itu apa? Kabupaten ODF adalah bahwa Kabupaten Sumeneb itu semua penduduknya bebas BABS sembarangan. Jadi memang mohon maaf agak terlambat tadi. Kebetulan juga tadi dari tim verifikator provinsi menyampaikan hasilnya. Alhamdulillah kita sudah dianggap layak untuk bisa mempresentasikan sebagai Kabupaten ODF. Itu ya. Sebenarnya juga ada kaitannya ODF ini sama stunting. Nanti kita bahas juga di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke. Langsung ya, ini dimulai. Mohon maaf tadi nggak seberapa dengaran suara Ibu Febri. Iya, Ibu. Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan dalam kegiatan podcast hari ini terkait tentang penanganan stunting kaitannya dengan pemberian
PMT dengan protein hewani ya. Protein hewani khususnya pemberian makanan tambahan olahan ikan laut berbasis ikan laut yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi seperti kita ketahui bahwa stunting ini apa dulu? Stunting ini adalah kondisi kekurangan gizi yang kronis. Kekurangan gizi yang kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai pada saat pertama kali terjadinya pembuahan pada janin sampai anak ini usia balita ini sasaran kita berusia sampai 2 tahun. Jadi ternyata hal ini menjadi faktor terjadinya stunting ada di Kabupaten Sumeneb. Seperti ketahui, Sumeneb ini awalnya dulu kita program stunting ini diketahui pada tahun 2018, Kabupaten Sumeneb berdasarkan hasil Riskesdas kita tinggi sekali stuntingnya 52,4 yang itu menunjukkan bahwa dari 10 anak yang ada di Kabupaten Sumeneb itu hampir 5-nya itu adalah stunting. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah khususnya dari pusat sampai kita di Kabupaten Sumeneb itu akhirnya menjadikan Kabupaten Sumeneb sebagai kabupaten lokus stunting. Akhirnya kita disupport oleh pemerintah pusat maupun kekuatan dari pemerintah daerah, kita melakukan beberapa kegiatan, pendekatan, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Intervensi spesifik adalah pemberian langsung pada balitanya berupa pemberian makanan tambahan maupun suplemen-suplemen zinc dan imunisasi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari pemberian intervensi spesifik. Yang disebut pemberian intervensi sensitif itu adalah seperti pendampingan, habis itu pengelolaan pada pengasuhan pola makan, kemudian juga kebersihan lingkungan. Nah, ini salah satunya seperti saya sampaikan tadi, bahwa Kabupaten ODF adalah bagian dari bentuk dari intervensi sensitif yang sudah dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Jadi alhamdulillah dengan kita sebagai Kabupaten ODF itu melakukan salah satu langkah kita dalam pengentasan stunting melalui intervensi sensitif. Dan juga pada tema hari ini pemberian makanan tambahan dengan pola bahan ikan laut itu adalah pendekatan dari intervensi yang spesifik. Jadi kami mendukung Dinas Kesehatan atas penelitian ini. Terima kasih Bu Marni dengan tim. Semoga nanti dampaknya ini bisa berbuah langsung kepada sasaran kita, terutama balita, dan mungkin bisa dikolaborasikan, Bu Marni, pendekatan kepada pemerintah desa melalui posyandu. Jadi saran kami, bagaimana kita bisa mengetahui stunting dari awal adalah kehadiran ke posyandu. Karena posyandu ini sangat penting. Kenapa penting? Karena di situ kita mengetahui status gizi daripada anak-anak kita. Yang mengetahui adalah petugas kesehatan maupun kader yang ada di desa. Selain juga diberikan pemeriksaan kesehatan berupa penimbangan berat badan, tinggi badan, juga ada pemberian imunisasi merupakan bagian dari intervensi spesifik. Dan juga ada edukasi tentang pemberian makanan pola yang tepat, yaitu pada gizi seimbang. Bagaimana proteinnya, karena kalau kita pada anak-anak yang dibutuhkan adalah protein. Jadi kunci penting dari penurunan stunting selain pemberian ASI sejak 0 bulan sampai 6 bulan ASI eksklusif dan juga diteruskan sampai usia 2 tahun adalah pemberian PMT yang optimal dan tepat. Khususnya pada anak-anak lebih banyak faktor proteinnya. Karena protein itu membentuk otot maupun tulang. Jadi harapan kami dengan program ini bisa nanti disosialisasikan melalui pemerintah desa maupun pada unsur-unsur lain yang terlibat, stakeholder yang ada, bahwa pentingnya pemberian protein hewani khususnya ikan laut yang melimpah di Kabupaten Sumeneb ini bisa menjadi solusi untuk penurunan stunting yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan harapan kami target tahun ini, stunting bisa turun di Kabupaten Sumeneb sebesar di bawah 40%. Dan harapannya semoga nantinya kita bisa harapannya adalah Sumeneb zero stunting. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Elia Fardasa MKes atas pemaparannya, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya kita bahas tentang hasil penelitian yang Ibu lakukan bersama tim. Seperti yang Bapak Kaban tadi sampaikan, Ibu, bahwasanya
angka stunting di Indonesia, khususnya di Sumeneb kan masih cukup tinggi ya Bu. Padahal target kita di 2014 akhir ini sudah, 2024. ya maaf, 2024 ini sudah harus mencapai 14%. Kira-kira gimana nih Bu, untuk mengatasi penyebab-penyebab terjadinya stunting? Baik, terima kasih Mbak Febri. Kami tim peneliti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Memperkenalkan diri dulu ya. Ya, kebetulan kami tim untuk peneliti tentang efektivitas pemberian makanan tambahan berbasis olahan ikan laut terhadap tinggi badan dan berat badan balita stunting di Kabupaten Sumeneb. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan diantaranya adalah tadi pemberian makanan tambahan tadi berbasis olahan ikan laut. Yang kami pilih adalah kebetulan karena di Kabupaten Sumeneb itu ikan lautnya itu banyak yang melimpah, itu cakalang. Kami pilih itu kebetulan ikan cakalang juga itu kandungan komposisi proteinnya juga, nutrisinya juga sangat bagus ya. Itu kandungannya lumayan bagus, itu antaranya adalah mengandung omega 3, vitamin B12 juga ada, kemudian ada mineralnya, ada proteinnya, ada kalsiumnya juga yang bagus untuk mencegah terjadinya stunting. Berarti memang sangat komplit ya Bu ya, Sangat untuk ikan komplit cakalang untuk ikan itu ya. cakalang. Iya. Yang kita olah, kita bentuk seperti nugget. Yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya. Iya, iya, Bu. Kemudian bagaimana Ibu untuk sasaran, kira-kira apa ada kenaikan yang signifikan untuk berat badan atau tinggi badannya? Ya, alhamdulillah selama penelitian kami, karena memang kami penelitian pada saat melakukan treatment itu kami keterbatasan waktu hanya 4 minggu, 1 bulan, sehingga mungkin untuk kenaikan berat badan dan tinggi terutamanya untuk kenaikan berat badan memang signifikan, ada perubahan, ada kenaikan, tetapi untuk tinggi badannya masih belum, karena memang waktu yang terbatas, karena minimal untuk pemberian penelitian untuk pemberian treatment itu minimal itu 90 hari Mbak. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan biar optimal hasilnya ya Mbak ya. Ya. Ditampilkan. Ya. Nah, kita tahu ya bahwa sudah dijelaskan tadi sama Bapak Kaban, Bapak Beni dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa stunting itu adalah merupakan salah satu masalah bukan hanya di Kabupaten Sumeneb, tapi itu seluruh dunia. Kami menduduki keempat ya tadi ya. Nah, stunting ini merupakan salah satu global isu nasional dan internasional ya. Ada 149 juta balita stunting di seluruh dunia, Mbak. Sebanyak itu 63 juta balita itu berasal dari Indonesia. Itu menurut Kemenkes. Iya, ranking ini menurut Kemenkes. Jadi luar biasa ya, Mbak ya. Itu banyak sekali, 6,3 juta balita yang berasal dari Indonesia. Kemudian selain itu juga di Indonesia ya, tadi Pak Kaban sudah menyampaikan Kabupaten Sumeneb paling tidak di tahun 2024 14% ya bisa menurunkan gitu ya. Amin, amin, semangat. Amin, semangat. Pasti bisa. Karena kita memang pejuang-pejuang untuk menurunkan stunting ya. Selain pemberian PMT tadi juga kita akan memberikan sosialisasi ya kepada warga, terutama karena kita di Kabupaten Sumeneb itu ada 3 lokus yang tinggi stuntingnya, ya. Mungkin biar tahu ya, Kabupaten Sumeneb itu yang tertinggi itu ada 3 lokus. Yang pertama di Lapak Laok, itu Kecamatan Dungke. Kemudian yang kedua di Sera Barat, itu Kecamatan Bluto. Yang ketiga di Desa Baragung, di Kecamatan Gulu-Gulu. Nah, 3 lokus ini yang
kami betul-betul prioritaskan untuk menurunkan stunting. Salah satunya yaitu tadi dengan pemberian PMT tadi. Nah, itu sudah kami lakukan selama 4 minggu ya Mbak ya. Waktu yang cukup singkat. Waktu yang cukup singkat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mungkin ya Mbak ya dalam mengatasi stunting, yaitu perbaikan gizi, pola asuh orang tua, dan peningkatan akses terhadap sanitasi dan ketersediaan air bersih. Supaya betul-betul stuntingnya itu menurun, itu memang perlu diberikan perbaikan gizi yang tadi. Kemudian program pemerintah yang ada di Kabupaten Sumeneb itu sudah menerapkan Mbak. Jadi ada pedoman gizi yang tepat dan memberikan informasi dalam buku pedoman kesehatan ibu dan anak atau KIA. Tadi Bu Kepala Dinas juga sudah menyampaikan bahwa di desa itu memang harus rutin untuk melakukan pemeriksaan di posyandu. Supaya apa? Supaya tahu kondisi anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Jadi mulai di sana tuh di posyandu itu ada diberikan tadi timbang berat badan, tinggi badan, bahkan dilakukan pemeriksaan dan juga ada vaksinasi juga, imunisasi ya. Karena memang imunisasi adalah salah satu pencegahannya juga untuk supaya tidak terjadi stunting. Kemudian menetapkan ASI eksklusif juga tadi disampaikan juga bahwa paling tidak minimal 6 bulan pemberian ASI eksklusif. Karena ketika bayi itu sudah mendapati ASI eksklusif, maka imunitasnya sudah kuat gitu ya, sehingga tidak mudah terserang penyakit-penyakit infeksi lainnya. Kemudian selain itu juga pemberian ASI lanjutan, ya, atau yang namanya MP-ASI gitu tadi ya, dan pemberian makanan tambahan untuk anak usia dini. Kemudian ada beberapa masalah stunting yang menjadi perhatian serius di Indonesia itu ya, terutama tadi pendekatan untuk mengatasi stunting yang dilakukan pemerintah tadi sudah diberikan. Salah satunya kami tim peneliti memberikan pemberian makanan tambahan yang berupa olahan ikan laut, terutama ikan cakalang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kandungannya luar biasa ikan cakalang itu, karena memang keterbatasan waktu yang tadi, sehingga tinggi badannya masih belum ya, tapi berat badannya sudah signifikan ya, alhamdulillah. Solusi yang bisa diberikan pada lokus stunting di Kabupaten Sumeneb tadi, optimalisasi itu pendampingan pemberian makanan tambahan tadi, ya, dengan pemanfaatan pangan lokal yaitu olahan ikan terutama pada ibu hamil dan balita. Jadi tidak hanya sebetulnya untuk pencegahan itu tidak hanya pada anak yang stunting, tapi sejak mulai ibu sedang hamil, supaya tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Ibu hamil itu saat juga waktu pemeriksaan antenatal care, pemeriksaan kehamilan, juga akan dicek tinggi badan, berat badannya juga, terus lila terutama, lingkar lengan atas. Apakah lilanya itu normal atau tidak? Apabila lilanya itu masih di bawah 23,5, maka ibu dikatakan kurang gizi. Maka berisiko terjadi melahirkan anak-anak yang stunting. Atau bisa juga lahir prematur, perdarahan, dan lain-lain. Itu Mbak. Sangat penting ya Bu, dilakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu ya? Iya, secara rutin. Secara rutin ya Bu ya? Iya. Untuk rumusan masalah di penelitian kami itu bagaimana efektivitas pemberian makanan tambahan berbasis olahan ikan laut terhadap tinggi badan dan berat badan pada balita stunting di Kabupaten Sumeneb. Yang tentunya tujuannya itu menganalisis efektivitas pemberian makanan tambahan berbasis ikan laut terhadap tinggi badan dan berat badan balita stunting di Kabupaten Sumeneb. Tentunya ada beberapa manfaat ya, yang tadi sudah disampaikan ya manfaatnya ya. Yang pertama tentunya kalau secara teoritis sebagai tambahan data atau literatur. Kemudian juga sebagai secara praktisi untuk membantu ya untuk menurunkan angka stunting.
Dan dalam jangka panjangnya mungkin untuk riset penelitian ya Mbak ya. Gitu. Ini Bu, saya juga kan tadi disebutkan bahwasanya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat berpengaruh ya Bu Iya. untuk kecerdasan, kesehatan anak. Nah, di stunting juga kan 1000 hari pertama kehidupan itu juga bisa dicegah dari 1000 hari pertama kehidupan bisa mencegah stunting gitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, ketika seorang ibu hamil kemudian melahirkan bayi, bisa bisa nggak Bu bayi itu lahir dengan keadaan stunting? Bisa juga Mbak, apabila si ibunya itu saat hamil, dia itu kekurangan gizi, ya, atau namanya KEK juga, kurang energi kronis, ya, itu juga bisa melahirkan anak-anak yang nantinya prematur ataupun bisa juga nanti stunting. Berarti sejak lahir itu sudah dikatakan stunting ya Bu ya? Iya, jadi dalam kandungan apabila kandungan. si ibunya itu tidak mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan, gitu Mbak. Jadi tidak hanya saat lahir saja, tapi sudah diawali dari mulai ibunya, bahkan waktu mau menikah, calon pengantin ya, captain juga harus diberikan edukasi bagaimana mengkonsumsi asupan gizi yang cukup supaya ketika dia dinyatakan positif hamil, dia betul-betul sudah memang sehat gitu ya. Jadi akan menghasilkan generasi-generasi yang emas begitu. Oh ya, berarti ini untuk semua catin nih, jangan cuma persiapannya baju prewed ya Bu ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan agar ketika kita hamil kita bisa menghasilkan kehamilan yang sehat dan juga melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Begitu ya Bu. Iya. Nah, kita juga tahu bahwa edukasi yang sering diberikan oleh para catin sepertinya sudah diberikan oleh pemerintah ya. Salah satunya mungkin ketika ke KUA mungkin ya, atau mungkin di SMA juga sudah diberikan edukasi-edukasi oleh mungkin petugas kesehatan atau mungkin dari petugas kesehatan terdekat mungkin ya, atau dari akademisi juga. Kami sering ke sekolahan-sekolahan untuk memberikan edukasi tentang sistem reproduksi, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang harus dikonsumsi oleh para calon pengantin supaya nantinya betul-betul sehat gitu ya, fresh gitu ya, sehingga produksi sel telurnya juga bagus gitu Mbak. Tapi nih Bu, apa cuma kaum wanita aja yang harus mempersiapkan? Gimana kalau kaum laki-lakinya kurang peduli nih sama kesehatan? Iya, sama-sama juga Mbak. Jadi laki perempuan sama-sama harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena laki-laki juga nantinya ketika dia menikah, dia akan membuahi sel telur, maka spermanya juga harus bagus. Ketika spermanya bagus, maka juga hasil yang dilahirkan juga akan bagus dan sehat. Jadi kebutuhan nutrisi untuk para bapak, calon bapak juga dibutuhkan gitu ya, biar betul-betul kuat gitu ya. Iya. Terus ini Bu, kan stunting ini erat kaitannya sama berat badan dan tinggi badan ya Bu ya. Kira-kira ketika sudah ada anak yang dinyatakan stunting, ada nggak Bu vitamin yang khusus menaikkan berat badan dan tinggi badan? Vitamin yang untuk menaikkan tinggi badan, sebetulnya itu kita kembali lagi nutrisi Mbak. Kalau kebutuhan nutrisi anak itu tercukupi, mulai dari protein, mineral, kalsium, kalium, karbohidrat, lemak ya, dan lain vitamin dan lain sebagainya, itu dengan fisiologi dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi ada juga yang zinc itu ya, juga kita butuhkan untuk anak-anak yang stunting juga. Jadi pola asuh kembali lagi ya Mbak ya, pola asuh orang tua untuk memberikan makanan nutrisi terhadap anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya itu bisa tercukupi gizinya.
intinya gizi seimbang gitu ya Mbak ya. Jadi mulai dari menu yang disajikan, karena sekarang itu kan zamannya juga era digital ya Mbak ya. Jadi sekarang generasi Z ya, Z. Gen Z namanya Gen itu. Z. Gen Z itu serba instan maunya gitu ya. Jadi para ibu yang mungkin yang hadir di sini, yang mungkin yang melihat di sini, mungkin sebaiknya berikan menu-menu makanan untuk anak-anak itu gak apa-apa lah sedikit agak repot dimasakin ketimbang beli langsung yang langsung jadi ya instan, sehingga apa kebutuhan nutrisi untuk atau kebutuhan nutrisi seimbang untuk anak-anak itu betul-betul tercukupi. Apalagi di Kabupaten Sumeneb adalah daerah pesisir yang mana produk ikannya itu melimpah ruah. Jadi ikannya tidak dijual ya, tapi dikonsumsi untuk keluarganya. Karena tuh jangka panjangnya itu luar biasa ya untuk kehidupan masa depan supaya generasi-generasi kita betul-betul generasi yang prestasinya bagus, tidak menurun begitu. Bicara tentang pola asuh nih ya Bu ya. Gimana ketika ada drama lepeh ini Bu? Jadi drama lepeh itu kan kadang ada anak baru satu kali dikasih contoh ikan cekalan ya Bu, terus dilepeh, terus orang tuanya mengatakan anak saya nggak mau nih sama ikan cekalan, maunya sama mie, itu gimana itu Bu? Oke. Memang Mbak banyak sekali ya masyarakat yang kadang-kadang ibunya itu orang tuanya itu mengikuti apa keinginannya daripada anaknya. Sehingga anak-anak itu hanya maunya makan mie misalnya contohnya ya. Nah itu adalah sebuah trik atau kreativitas inovasi daripada orang tuanya itu sendiri. Kalau misalnya diberikan contoh nugget misalnya ya yang kami berikan kepada anak-anak yang stunting misalnya, ternyata anak-anak stunting itu baru makan satu gigitan misalnya langsung dilepeh. Maka si ibu ini harus pinter bagaimana, atau yang mendampingin gitu ya, tidak harus ibu ya, yang mendampingin anaknya itu harus pinter punya trik tersendiri. Mungkin dengan cara teknik-teknik seperti teknik distraksi namanya gitu ya, atau namanya teknik pengalihan. Teknik pengalihan itu dengan cara misalnya dongeng gitu ya, sambil dongeng ibunya bercerita kesukaannya si anak ini, atau mungkin dengan bermain dengan mainan apa itu juga bisa membantu untuk tidak dilepeh tadi. Tapi itu mungkin secara bertahap Mbak, dengan ketelatenan orang tua gitu. Berarti kita harus kreatif, inovatif ya, harus ya. Telaten dan sabar. Telaten dan sabar. Tidak boleh egois nih berarti Bu. Harus mengikuti anak dulu gimana biar mau makan. Iya, Bu ya. Iya. Untuk pemberian ASI Bu, kan dari 0 sampai 6 bulan. Nah, ketika bayi sudah mencapai umur 6 bulan Ibu, untuk makanan pendamping ASI kira-kira bisa nggak ya Bu? Mamanya si ibu nih masak sayur sop, si bayi juga langsung dikasih sayur sop atau harus masak lain Bu? Baik Mbak, jadi untuk makanan pendamping ASI itu kita lihat dari usia Mbak. Ini kan usianya berarti sudah lebih dari 6 bulan. Mungkin bertahap. Mungkin pertama mungkin dikenalkan dengan sereal dulu ya. Jadi nggak langsung makan nasi jagung ya Mbak. Ibunya jadi kalau ibunya orang tuanya masak sop boleh, tapi sop mungkin kaldunya gitu ya. Kadang-kadang ada kaldu ya, mungkin dicampur dengan bubur atau jangan langsung nasi yang keras ya Mbak, karena dia usianya masih belajar untuk mencerna makanan sesuai dengan kondisi ususnya begitu, sehingga mudah untuk diserap begitu Mbak. Ya. Boleh bertahap ya Mbak ya. Bertahap ya Ibu. Sesuai dengan usianya. Kemudian ini Mbak, kembali lagi ke penelitian kami Mbak, bahwa penelitian kami itu kan pemberiannya olahan ikan laut. Kita juga rutin pemberiannya itu dengan pendampingan kader dan ibu bidan di desa.
Jadi kami memang memberdayakan mereka untuk pendampingan pemberian nugget dalam bentuk nugget. Jadi nugget itu dibentuk sedemikian rupa oleh ahli gizi tentunya ya, Iya. sesuai dengan komposisi-komposisi yang ada. Dan itu masing-masing anak stunting itu tiap hari itu kami berikan. Jadi setiap hari 400 gram Mbak, kita berikan sama rata. Terserah mau dimakan, pokoknya dalam satu hari itu habis. Besoknya makan lagi seperti itu. 400 gram ya Bu, 400 perharinya. gram per harinya. Jadi kepingannya juga terserah mau langsung habis boleh atau mau dibagi 2, yang penting dalam satu hari habis. Berarti tim peneliti itu ke desa-desa itu gitu ya Bu ya? Iya, kami ke desa-desa, ke lokusnya kami 3 desa Iya, itu 3 desa. langsung kita datang ke sana, Mbak. Wah, ini ya Bu Mungkin ya. bisa dilihat dokumentasinya ketika Iya. kami turun ke lapangan. Jadi itu adalah Desa Sera Barat yang ditampilkan ya. Iya. Sera Barat, kemudian di Desa Baragung, ya di Desa Gulu-Gulu, memang dan Desa Lapak Laut, memang dari ujung ke ujung, karena memang itu adalah lokus di Kabupaten Sumeneb yang kasus stuntingnya itu tertinggi. Gitu. Terlihat sekali mereka bersemangat Ibu. Semangat. Orang tuanya, kadernya juga terlihat bahagia sekali nih, semangat sekali sepertinya. Sebetulnya orang tua, terutama ibunya itu pendidikannya itu hampir setengahnya ya, 37%-an itu berpendidikan SMA. Nggak nyampe separuhnya ya. Makanya mungkin pengaruh juga sih sebetulnya, tapi tidak signifikan. Tergantung daripada niat ibu bagaimana mau mengasuh anak-anaknya begitu. Jadi di situ dilihat di hasil penelitian kami. Di hasil penelitian kami itu untuk karakteristik pendidikan ibunya itu 37%-an Mbak berpendidikan SMA. Ya. Kira-kira untuk tingkat pendidikan itu cukup berpengaruh ya Bu ya? Iya, sebetulnya sih berpengaruh. Kalau memang ibunya itu, tapi nggak mesti juga ya Mbak ya, karena nggak mesti. Ada juga yang pendidikannya tinggi, dia mengasuhnya ini ya kurang bagus gitu ya, karena kadang-kadang dia instan aja gitu ya. Tapi ada juga yang pendidikannya rendah, dia bagus. Jadi tidak mesti pendidikan yang tinggi anak-anaknya tidak stunting. Berarti tidak mempengaruhi ya Bu? Nah, ini adalah pembuatan nugget ikan yang kami olah. Tentunya pembuatan nugget ikan itu dengan menggunakan ikan yang segar ya Mbak ya, yang betul-betul masih fresh gitu ya, sehingga hasilnya juga rasanya nyaman. Karena kami selain memberikan, kami juga mencicipi ya. Wah, ini bisa juga ini dicicipin nih. Jadi mudah-mudahan untuk penelitian ini kami bisa lanjutkan, Mbak. Artinya dilanjutkan di sini dengan hasil dengan waktu yang singkat ini bisa menghasilkan perubahan berat badan yang sebelumnya kurang, itu setelah kita berikan nugget dengan olahan ikan laut tadi, itu naik signifikan. Walaupun tinggi badannya masih belum terlihat ya, karena memang waktunya yang terbatas. Mungkin untuk penelitian selanjutnya, mungkin ada faktor-faktor lain ya, mungkin dengan pola asuh atau mungkin dengan penyakit infeksi lainnya yang bisa mempengaruhi stunting. Berarti ada beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi stunting dan kondisi anak ya Bu ya. Iya. Nah ini apa namanya adik-adiknya lagi makan di foto ini ya Bu ya. Dipastikan ya Bu setiap harinya 400 gram. 400 gram dipastikan karena sudah kami ukur, kami timbang, komposisinya juga sama dengan semua anak-anak yang stunting yang 30. Jadi responden kami ada 60 Mbak. 30 stunting yang tidak kami berikan
perlakuan atau tidak berikan kami nugget, dan 30 kami berikan nugget. Nah, setelah kita bandingkan selama 4 minggu, ternyata hasilnya memang ada perubahan yang signifikan. Gitu. Optimis untuk melanjutkan ini ya, Bu. Iya, amin, insya Allah. Amin, amin. Ini ini ada beberapa dokumentasi yang kami dokumentasikan. Kebetulan dari tim Brida juga antusias sekali untuk ikut ke lapangan saat kami penelitian. Alhamdulillah, terima kasih juga ya untuk tim Brida yang selalu mendampingin kami sampai sore ya, dari pagi sampai sore keliling dari Semangat ya, ujung Bu. ke ujung, dari Kecamatan Dungke ke Kecamatan Buluto sampai ke Kecamatan Gulu-Gulu. Terima kasih sekali lagi untuk tim Brida yang sudah mendukung kegiatan kami dalam penelitian ini. Mudah-mudahan juga penelitian ini bisa bermanfaat, terutama untuk Kabupaten Sumedang. Ambilan dokumentasi ya. Nah, mungkin di kesimpulan dari penelitian kami kali ya Mbak ya, Iya. bahwa kesimpulan di penelitian kami itu menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada berat badan balita sebelum dan sesudah diberikan makanan tambahan berbahan pangan lokal, yaitu ikan laut, yaitu ikan cakalang, dengan nilai P-value-nya sebesar 0,0005 kurang alfa, yaitu 0,05, Mbak. Sehingga betul-betul ada perbedaan. Ya, kemudian untuk sarannya mungkin ya Mbak ya, Iya. saran untuk penelitiannya mungkin waktunya ya Mbak ya, Diperpanjang lagi. diperpanjang lagi dengan faktor-faktor yang lain mungkin ya, tadi saya sampaikan faktor yang lain mungkin tentang faktor pola asuh ya, sama mungkin ada penyakit infeksi lainnya yang bisa menyebabkan tadi. Jadinya stunting. Iya. Mungkin itu saja ya Mbak ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wulan. Apakah stunting termasuk atau tergolong penyakit Ibu? Dan anak yang pendek apa selalu dikatakan stunting? Baik, terima kasih. Stunting itu adalah, tadi sudah disampaikan, adalah adanya berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian, apakah anak yang pendek itu bisa dikatakan stunting? Tidak mesti. Kadang-kadang dia bisa karena mungkin perawakannya pendek dari genetiknya ya, keturunannya ya. Jadi tidak semuanya yang pendek itu Stunting. itu stunting. Gitu. Iya. Berarti stunting itu tidak tergolong penyakit ya Bu ya? Bukan tergolong sebuah penyakit untuk kasus stunting. Iya. Dan ya. Iya, terima kasih. Terus kemudian Ibu untuk contoh-contoh menu PMT seperti tadi ya Bu ya, nugget itu ya Bu ya. Mungkin ada contoh-contoh menu PMT yang bisa dibuat oleh ibu-ibu di rumah yang sangat mudah. Boleh Mbak. Jadi selain tadi PMT dengan olahan ikan laut, bisa ibu-ibu membuat makanan tambahan, bisa dengan nabati ya, nggak harus hewani, bisa dengan menggunakan tahu, diolah sedemikian rupa, bisa dibuat nugget tahu juga, atau tempe dengan bentuk yang modelnya macam-macam, yang menarik sehingga anak-anak itu tertarik dengan rasa juga, mungkin rasanya juga dicampur dengan apa gitu ya, supaya betul-betul kandungan daripada tadi nabatinya, protein nabatinya juga bisa masuk ke dalam tubuh si anak tersebut. Kemudian Bu, dari Mbak Tiara,
apakah di saat melakukan penyuluhan di Desa Serah Barat atau di desa lainnya nih, kira-kira apa Ibu menemukan kendala atau mungkin ada yang kurang percaya sama apa yang dilakukan oleh tim peneliti? Kurang percaya. Eh, untuk penyuluhan, kita sesungguhnya harus perkenalkan diri dulu ke audiens, ya, ke halayak ramai bahwa kami dari tim akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja akan mengajak ibu-ibu bahwa stunting itu sangat berbahaya untuk anak-anaknya. Jadi kita yakinkan dulu kepada audiensnya supaya mereka percaya. Sebelum dipercaya kita harus perkenalkan diri dulu. Jadi kita kenalkan dulu kita siapa, dari mana, sehingga mereka paham sebelum kita masuk ke tentang stunting itu, konsep tentang stunting itu, Iya. supaya dipercaya. Karena memang terlihat sekali tadi di dokumentasi mereka tuh sangat antusias ya Bu ya, dan bahagia sekali kedatangan tim dari peneliti. Apakah stunting itu berpengaruh pada pola pikir anak nanti Ibu? Ya, sangat berpengaruh stunting terhadap pola pikir, karena tentunya di stunting itu di jangka pendeknya itu akan mempengaruhi otak. Dia akan cenderung tidak berkembang itu ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, karena dia otaknya sudah mulai ini ya, maka sudah menurun, maka prestasi belajarnya juga menurun juga. Sehingga dengan prestasi belajar yang menurun, maka tentunya orang tua ya, sekolah, guru, dia juga merasa kurang semangat juga ya melihat kondisi yang seperti itu ya. Akhirnya juga dia tidak bisa memberikan inovasi-inovasi, tidak bisa berpikir yang cerdas gitu kan. Itu juga akan merugikan negara nantinya untuk kedepannya gitu ya Mbak ya. Berarti stunting ini bukan cuma jangka pendek aja efeknya, tetapi jangka panjang. Ya. Termasuk merugikan negara dengan SDM yang kurang. Yang kurang. Ya. Sekitar sudah kalau nggak salah 300 triliun per tahun itu rugi gara-gara stunting. Ya. Aduh. Indonesia rugi sekitar kurang lebih 300 triliun. Kemudian ini Bu, bagaimana Ibu pengaruh pemberian makanan tambahan jika anak stunting juga memiliki komplikasi penyakit lainnya? Apakah stunting itu bisa teratasi? Baik, jadi anak-anak yang mempunyai komplikasi, karena jelas ya anak stunting itu daya tahannya itu pasti akan menurun, daya imunitasnya itu akan menurun. Jelek berarti. Iya, jelek. Sehingga itu akan mempengaruhi untuk kondisi si anaknya itu sendiri. Jadi memang bagaimana caranya, upaya kita supaya anak-anak yang stunting itu yang mudah sakit tentunya ya, biasanya segera kita lakukan tadi treatment yang sudah diberikan. Salah satunya selain pemberian PMT juga pola asuh yang benar, terutama orang tua. Jadi kita bekerja sama orang tua dengan para kader yang ada di desa supaya anak-anaknya betul-betul bisa bertahan. Ya, daya imunitasnya bagus, berat badannya naik, tinggi badannya juga naik, terutama pada anak-anak usia 2 tahun ya, yang sudah terlihat ya bahwa dia stunting atau tidak, sampai usia 59 bulan. Gitu. Makanya jangan itu ya Bu, jangan segan-segan datang ke posyandu ya, melihat kenaikan perkembangan dan pertumbuhan daripada si putra putrinya ya. Jadi mari ibu-ibu mulai sekarang dan seterusnya yang mempunyai putra putri usia balita, ikuti datang ke posyandu untuk melihat perkembangan putra putrinya supaya putra putrinya sehat jasmani dan rohani, apalagi untuk generasi penerus di
di tahun 2045 pada generasi emas gitu ya. Oke. Kesimpulan tidak ada perubahan. Mohon penjelasan ini. Mau penjelasan karena waktunya tadi mungkin. Baik. Ini benar. Baik. Ini ada pertanyaan. Ini yang tanya saya. Iya. Langsung saya jawab. Iya. Maaf. Ini Bu, kan tadi untuk PMT kita kan sudah efektif pemberiannya ya Bu ya. Nah, di kesimpulan yang disampaikan tadi nih Bu, ada perubahan tinggi badan, sedangkan tinggi badan adalah indikator stunting seperti itu. Kenapa kok tinggi badannya tidak ada perubahan yang signifikan seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa penelitian kami memang sangat terbatas ya. Kami hanya waktunya hanya 4 minggu, sehingga untuk kenaikan tinggi badan memang masih belum terlihat. Walaupun itu adalah sebuah indikator itu stunting, untuk melihat apakah itu tinggi badannya ada perubahan atau tidak secara signifikan. Mohon maaf, kami peneliti memang belum ada perubahan di tinggi badannya, hanya di berat badannya. Ya. Jadi untuk kesimpulannya memang hanya berat badannya yang ada perubahan secara signifikan, dan untuk tinggi badannya masih belum. Makanya kami di penelitian berikutnya, mungkin ketika diberi kesempatan lagi, mudah-mudahan untuk perubahan tinggi badannya, kalau waktunya minimal 90 hari gitu ya, itu mudah-mudahan bisa signifikan gitu. Terima kasih. Jadi kemudian penelitian kami adalah penelitian kuasi eksperimen. Ya, kuantitatif penelitian eksperimen kuasi. Untuk melihat pre dan post. Jadi sebelum kita lakukan penelitian, kita akan ukur dulu tinggi badan dan berat badan. Dan setelah kita lakukan treatment selama 1 bulan atau 4 minggu, kita akan ukur kembali apakah ada perbedaan atau tidak. Pre dan postnya begitu. Terima kasih. Berarti bukan karena tidak efektif ya Bu ya pemberian PMT-nya, tetapi memang kita masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi betul, untuk mengukur tinggi badan. Ya, betul. Terus ini Bu, dari Reza Elisa, semisal kita mengadakan edukasi di sebuah desa, lalu ada beberapa orang yang tua yang tidak menerima edukasi tersebut, edukasi yang kita berikan, solusinya gimana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Reza. Karena edukasi atau penyuluhan yang kita berikan tidak semuanya diterima oleh masyarakat. Kadang-kadang ada yang menerima dan ada yang tidak. Kalau yang tidak menerima dengan edukasi yang kita berikan, maka kita juga tidak boleh memaksakan. Kita akan berikan sebuah contoh saja. Contoh misalnya, kita ajak untuk kita ada bercerita bahwa kalau anak-anaknya tidak sehat, sering sakit, apalagi batuk terus selama 2 minggu, tidak sembuh-sembuh, itu kan juga menyiksa orang tua. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu tidak sering sakit? Yaitu caranya ya dengan cara memberikan makanan yang cukup gizinya. Cukup gizi tidak harus mengkonsumsi daging ataupun ikan-ikan yang mahal. Bisa dengan tadi telur, hasil kebun sendiri, ternak sendiri, kan begitu ya. Karena mungkin karena memang asumsinya di desa mungkin terus yang wah gitu ya, tidak. Karena kebutuhan gizi untuk anak itu atau kebutuhan nutrisi untuk anak itu tidak harus yang mewah. Cukup yang penting ada sayur, ada vitamin, ya kan? Vitamin juga bisa kita dapatkan dari kebun sendiri.
pepaya bisa ya kan, yang ada di kebun-kebun pisang, ataupun juga kadang-kadang orang tua apa kita berikan masak yang sesuai dengan keinginan daripada anak, misalnya sop, mungkin sopnya dibuat sedemikian rupa, jadi sop bikin dua, jadi sop untuk orang tua, jadi sop untuk anaknya, sehingga anaknya mau. Jadi itu adalah tergantung daripada orang tua itu sendiri. Memang sering ada ketika kita turun ke lapangan, ada beberapa yang menolak. Tapi bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat tersebut sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin selain pendekatan kepada masyarakat, tokoh agama juga bisa kita dekati. Ya, jadi biasanya kan orang-orang desa itu kan lebih percaya kepada tokoh agama, misalnya kepada Bunyai atau Pak Kiai, maka kita juga harus pendekatan ke mereka supaya warganya juga paham. Oh, ternyata anak-anak yang stunting itu rentan terhadap penyakit-penyakit lainnya sehingga mudah sakit. Itu kan akan menyiksa kepada keluarganya, begitu. Iya Ibu, benar sekali. Ini Bu, terkait cerita orang tua dulu nih, katanya bahwa pertumbuhan anak ada pengaruhnya dengan perilaku suami istri. Iya, betul sekali. Jadi pertumbuhan anak ada pengaruh terhadap pasangan suami istri. Ini tergantung. Jadi pengaruhnya itu, pengaruh perilakunya itu seperti apa? Mungkin perilaku dari keluarga itu sendiri, mungkin dia masaknya, mungkin ya menunya yang disajikan itu selalu yang disajikan mie dan mie, karena itu lebih mudah dan lebih hemat menurut keluarga tersebut, sehingga perilaku yang sudah dicontohkan kepada anak-anaknya dia akan ditiru. Nah, maka dari itu untuk ibu, para ibu dan bapak semua yang ada di rumah, cobalah untuk belajar memasak yang sehat. Artinya tanpa dengan menyediakan di rumah satu dus mie, gitu ya. Di sekitar kita kan banyak sayuran gitu ya. Mungkin ikannya nggak harus ikan yang besar, ikan kecil-kecil, ikan teri juga boleh. Itu juga kandungan proteinnya banyak. Atau ikan bandeng juga itu murah dan kandungan proteinnya, kandungan nutrisinya juga tidak kalah dengan ikan cakalang. Dan harganya sangat terjangkau. Harganya sangat terjangkau ya. masyarakat begitu. Ya. Terus apa benar untuk pertumbuhan anak itu dipengaruhi oleh perilaku suami istri ketika sedang menyusui, yaitu sekeluarga suami istri itu sering ada hubungan? Pertanyaannya. Aduh. Jadi bahwa pertumbuhan anak memang ada pengaruh ya, ada pengaruh dari perilaku orang tua. Orang tua. Kalau perilaku orang tuanya baik, maka anaknya juga ikut baik. Artinya di sini tadi kan disampaikan sedang menyusu terus melakukan hubungan. Ini berarti ya kan. Jadi pada masa menyusui anak balita ya ini sering melakukan hubungan suami istri. Ketika melakukan hubungan suami istri adalah kebutuhan. Itu kebutuhan fisiologis. Jadi memang tetapi anak itu saat melakukan hubungan jangan diperlihatkan kepada anaknya. Jadi anaknya setelah menyusu ya kita juga harus tahu ya di mana tempatnya ketika anaknya sudah tidur atau bagaimana ya. Iya. Itu sih perilaku yang memang harus betul-betul di ini ya, karena teladan orang tua itu akan selalu berpengaruh kepada anaknya. Iya, berarti tidak ada hubungannya ya Bu, antara pertumbuhan dan perkembangan anak dengan hubungan suami istri ya, karena beda ya. Kecuali perilaku ya. Perilaku. Ini terus apakah apabila seorang ibu hamil mengalami penyakit komplikasi Bu, apa itu sangat berpengaruh nanti ketika sudah melahirkan si bayi? Iya, sangat berpengaruh. Karena ibu yang sedang hamil ketika dia terdapat penyakit,
apalagi penyakitnya komplikasi, maka sistem di dalam tubuh itu akan terpengaruh semuanya. Semua sistem, dari mulai sistem pernafasan, sistem jantung, kardiologi dan sebagainya. Ya, itu bagaimana dia akan memberikan asupan gizi, asupan nutrisi yang bagus terhadap anaknya ketika ibunya sendiri itu sedang dalam kondisi yang sakit dan dia butuh nutrisi yang cukup, begitu. Sehingga dia akan melahirkan juga anak-anak yang sakit juga. Berarti ketika ada seorang ibu yang terjangkit penyakit komplikasi pada saat hamil, lebih diperhatikan lagi ya Bu ya, untuk pemeriksaannya mungkin lebih sering lagi ke tenaga kesehatan mungkin ya Bu ya. Supaya terdeteksi lebih awal begitu. Iya. Tadi Bu, untuk mengatasi stunting ini Bu, untuk mengatasi stunting kira-kira hal apa ya Bu yang perlu kita perhatikan apabila si anak ini sudah terlanjur dikatakan stunting ini? Kita harus tahu bahwa kalau untuk mengatasi anak-anak stunting tadi harus diberikan makanan-makanan yang mempunyai nutrisi yang cukup, yang seimbang, sesuai dengan usianya. Salah satunya tadi dengan menu seimbang. Ada vitamin, ada protein, ada mineral, ada karbohidrat, ada lemak, ada kalsium, ada zat besi, dan lain-lain. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka anak-anak stunting ini sudah mulai bagus untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga sanitasi ya, sanitasi lingkungan, akses air bersihnya ya kan. Kemudian juga pelayanan kesehatannya, dia juga harus rutin untuk periksa ke posyandu gitu kan, supaya betul-betul anak-anak ini terpantau tumbuh kembangnya begitu. Apalagi pada masih usia 2 tahun misalnya, 2 tahun itu masih bisa dengan melihat buku KIA-nya. Kalau seandainya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita harus rajin ke posyandu ya Bu. Terus ketika berat badan dan tinggi badan anak itu tidak kunjung naik, padahal dia sudah rajin ke posyandu. Kira-kira apa Bu yang perlu kita lakukan sebagai tenaga kesehatan atau kader? Ya, ada faktor lain berarti. Ada faktor lain. Kenapa sih sudah rajin? Cuman hanya rajin saja ke posyandu, tapi tidak melakukan, tidak action di dalam rumahnya, gitu ya. Salah satunya tadi kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi, gitu ya. Terus imunisasinya tidak dilakukan, walaupun ke posyandu jelas ya kalau imunisasi ya, kalau posyandu ya mungkin di rumah pola makan atau pola asuh atau pemberian nutrisinya yang kurang cukup, termasuk air bersihnya juga. Kemudian kalau misalnya dia masih butuh ASI misalnya ya, ASInya mungkin atau MPASI-nya mungkin dikasih susu, tapi bukan susu, air dikasih gula gitu ya, iya kan? Nah kalau kandungan hanya gula tok, tidak ada yang lain-lain kan itu juga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si anak tadi. Untuk tenaga kesehatan atau kader Ibu, mungkin apa yang bisa kita lakukan Ibu untuk kasus anak atau bayi balita yang tidak kunjung naik ini? Kita harus jemput bola mungkin ya Mbak ya. Kita jemput bola, mungkin datang ke rumahnya gitu ya. Kita lihat untuk kader ataupun petugas kesehatan bagaimana, akses airnya bagaimana gitu ya, terus pemberian makanannya itu seperti apa, apakah hanya dikasih nasi sama mie tok gitu misalnya gitu ya, kita lihat juga di sana. Jadi kita harus datang ke rumahnya si keluarga si stunting tadi, supaya kita betul-betul tahu, lihat seperti apa sih sebetulnya, kok tiap rajin ke posyandu tetapi tinggi badan berat badannya tidak ada perubahan gitu, ya, walaupun sudah rajin gitu. Iya, iya. Gitu Mbak.
Eh, untuk dinyatakan stunting, Ibu, untuk dinyatakan stunting sampai umur berapa, Ibu, kira-kira? Kemudian penanganannya hanya batas medis saja atau dengan olahraga tertentu biar bisa mengembalikan kondisi anak jadi normal dalam artian tidak tergolong stunting lagi. Oke. Kita akan melihat anak itu stunting atau tidak biasanya pada usia 2 tahun. Nah, apakah itu boleh dengan salah satunya dengan olahraga, exercise gitu ya? Iya, betul. Memang salah satunya dia aktif kan. Biasanya kalau anak stunting itu kan lemes gitu ya. Tapi dengan dia aktif olahraga berarti dia menandakan berarti bagus gitu kondisinya. Tuh. Apa bisa melakukan imunisasi pada anak tanpa datang ke posyandu, tapi datang ke tempat praktek bidan? Karena khawatir ibu kalau anak yang tidak bisa nggak ya Bu kita melakukan imunisasi tidak di posyandu, langsung ke praktek bidan mungkin seperti Boleh, itu. Boleh. boleh. Yang penting ada catatannya kan, ada buku KIA-nya kan. Iya, Jadi kan benar. kalau misalnya ada imunisasi dasar lengkap, itu pada usia misalnya 1 bulan, Iya. kan ada catatannya di situ, sehingga bidannya itu akan tahu kira-kira Ini usia sekian itu akan diimunisasi apa begitu. Jadi boleh, Boleh, tidak ya. harus ke posyandu. Tidak harus ke posyandu. Yang penting ke tenaga kesehatan, Mas juga boleh ya, dokter-dokter ke rumah praktek. boleh sakit. nanya langsung ini Mbak ya? Baik, mau ke Bapak, ada yang bisa ditanyakan? Iya, mungkin salam kenal Bu, saya Rusdi dari SKK Migas Midco Energi. Kebetulan area operasi kami yaitu di Kecamatan Gili Genting di industri migas itu Bu. Jadi ketika berbicara stunting itu kan kompleks gitu dari nasional sampai daerah. Nah, kebetulan di perusahaan kami di industri migas ini Midco Energi punya program untuk bagaimana juga menurunkan angka stunting. Kami bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Gili Genting memberikan bantuan PMT, pemberian makanan tambahan. Cuman kami kan belum paham betul bagaimana mekanisme dan aturan menurunkan stunting, apakah cukup dengan PMT atau seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana caranya mengukur bahwa PMT ini bermanfaat atau tidak kepada peserta stunting. Nah, ini kami sering ditanyakan oleh perusahaan dan SKK Migas. Pak Rusdi, bagaimana cara mengukurnya setelah memberikan PMT kepada penderita stunting? Nah, ini saya masih katakanlah tahap belajar, konsultasi kepada puskesmas, kepada dinkes, barangkali dalam diskusi ini ada problem solving yang solutif lah untuk bagaimana cara mengukur keberhasilan program. Karena ini multi years berkelanjutan itu, Bu. Kalau misalnya nanti betul-betul ada manfaatnya, mungkin bisa kami lanjutkan. Kalau ternyata manfaatnya kurang begitu dirasakan, mungkin bisa di stop atau alih kepada program yang lain. Terima kasih. Saya telah diberikan kesempatan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, bisa langsung dijawab Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rusdi. Kita diskusi ya Pak ya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak bahwa untuk pemberian PMT kita kan harus tahu ya Pak sebelum untuk efektivitas tadi kan ya. Jadi pemberian PMT sebelum diberikan, mungkin kita akan cari dulu anak-anak stunting, terutama di daerah mana Bapak tadi ya? Di Gili Genteng. Gili Genteng. Di Gili Genteng. Di Gili Genteng mungkin anak-anak ya di Gili Genteng, Kecamatan Gili Genteng. Kecamatan kebetulan ya perusahaan kami itu kerjasama dengan puskesmas. Baik Bapak, di puskesmas biasanya punya data Bapak, punya data anak-anak stunting di wilayahnya. Nah di situ bisa dilihat datanya, kira-kira ada berapa anak-anak yang stunting di wilayah puskesmas Gili Genteng. Kemudian setelah didata Bapak, kita akan melihat
jumlah anak yang stunting di wilayah tersebut ada berapa. Kemudian supaya betul-betul efektif untuk pemberian PMT-nya, kita tahu Pak, kita ukur dulu tinggi badan dan berat badan anak-anak stunting yang ada di wilayah Puskesmas Gili Genteng Bapak. Setelah kita ukur untuk tinggi badan dan berat badannya, kemudian kita akan lakukan pemberian PMT-nya. Karena di sini menurut teori itu minimal untuk hasil yang optimal itu minimal 90 hari. 90 hari berarti 3 bulan gitu ya Pak ya. 90 hari pemberian PMT. Nah, setelah pemberian PMT dengan waktu yang sudah ditentukan, misalnya PMT-nya dalam bentuk apa gitu ya Pak ya. Dengan pemberiannya yang harus sama diberikan kepada masing-masing anak yang stunting dengan jumlah yang sama, dengan komposisi yang sama, Pak. Jadi supaya homogen gitu, Pak. Nah, ketika itu sudah diberikan yang sama, dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang sama, maka setelah minimal 90 hari, kita akan lakukan pengukuran kembali. Kita ukur kembali tinggi badan dan berat badan si anak stunting tadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang tadi jumlahnya kan kita harus tahu ada berapa gitu ya. Kita kalau mau membandingkan yang diberikan, anak stunting yang diberikan dan yang tidak, maka kalau misalnya jumlah, ini contoh saja ya Pak ya, jumlah anak stunting di wilayah Puskesmas Gili Genteng ada 100 misalnya, ini contoh, atau ada 50 misalnya, maka yang 25 stunting itu misalnya tidak usah diberikan Pak, PMT-nya. Kemudian yang 25 diberikan selama 90 hari. Nah, apakah dalam waktu 90 hari dengan pemberian yang sama, komposisi yang sama, itu ada perbedaan atau tidak? Yang stunting tidak diberikan treatment dan yang stunting tidak diberikan dan yang stunting diberikan. Apabila ada perbedaan yang signifikan, berarti itu efektif, Pak, untuk pemberian PMT-nya. Jadi mungkin bisa Pak itu dilaksanakan atau dilakukan penelitian dulu sehingga Bapak bisa memberikan PMT berkelanjutan. Karena memang program kita, program pemerintah, terutama Kabupaten Sumeneb ya, itu memang angka stuntingnya masih tinggi Bapak. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika Bapak akan memberikan PMT kepada anak-anak stunting khususnya di tadi wilayah Puskesmas Gili Genteng. Ini bisa mengejak kami Pak. Boleh. Untuk penelitian Pak. Agar lebih Terima kasih ya. Agar bisa terlihat efektivitas. Kami siap Pak dengan timnya. Terima kasih Pak Rizky. Iya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa Ya, Bu, sama-sama. menjawab. Iya. Untuk Pak Rusdi itu pemberian PMT-nya itu secara keseluruhan atau hanya bagi stunting saja? Untuk PMT-nya itu hanya penderita stunting karena tagline-nya itu bagaimana khususnya di Kecamatan Gili Genting area operasi kami itu stunting itu bisa menurun gitu loh kan, seperti itu target awalnya. Ini sudah tahun kedua. Sudah tahun kedua. Ini kan multi years. Jadi cuman saya itu masih belum begitu paham, bukan tidak paham, belum begitu paham tentang cara pengukurannya, terus manfaatnya seperti apa ketika stunting itu sudah dianggapkan wah sudah melewati stunting kan, seperti itu. Nah, jadi saya harus banyak belajar ini paling tidak kepada ibu dan paling tidak ke Dinkes dan Puskesmas. Kenapa saya kerja sama Puskesmas? Karena Puskesmas mungkin lebih paham dan juga bidangnya kan gitu loh, bidangnya. Yeah. Cuman dari Midko sendiri kan bukan spesialis di kesehatan, sehingga ketika ditanya tim Jakarta oleh SKK Migas, kadang-kadang juga agak menjawabnya agak ragu-ragu gitu loh. Ya. Ya baik Bapak, saya menambahkan ya Bapak ya. Jadi untuk apakah PMT ini efektivitas atau tidak, maka tadi saya jawab kalau memang waktunya
dan betul-betul pemberiannya, pendampingannya saat memberikan PMT betul-betul diberikan dengan benar dan harus didokumentasi ya Pak ya, betul-betul diberikan atau tidak, kan begitu. Kadang-kadang diberi PMT tapi hanya ditaruh atau dimakan sama yang ngancu misalnya, Ya, yang ngomong atau ibunya atau saudaranya atau kakaknya atau yang lainnya. Sehingga PMT tersebut tidak masuk kepada anak yang stunting tadi. Maka harus Oh iya. harus betul-betul dibuktikan bahwa PMT itu betul-betul masuk atau terkonsumsi oleh anak yang stunting tersebut. Maka harus ada pendampingan begitu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. terima kasih Bapak Rusdi. Ini Bu, terakhir ya Bu. Bagaimana cara mengatasi perubahan pola makan anak dengan menu gizi seimbang dengan inovasi-inovasi kita sebagai ibu. Sedangkan di luar ternyata banyak sekali produk-produk makanan siap saji, termasuk jajanan di luar. Bagaimana cara mencegahnya ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya. Jadi begini, kita harus komitmen sebagai orang tua, sebagai yang ngasuh kepada anaknya. Jadi harus betul-betul kita teliti, artinya betul-betul diseleksi untuk makanan yang akan kita berikan kepada putra-putri kita. Salah satunya tadi makanan siap saji. Kalau kita umpamakan siap saji itu memang adalah sesuatu yang sangat mudah dan lebih gampang dilakukan, kita akan lihat juga difikirkan bahwa makanan siap saji itu dampaknya itu luar biasa untuk anak-anak kita yang masih dalam proses tumbuh kembang. Maka kita sebagai orang tua sisihkan waktu sedikit, mungkin setengah jam, mungkin ya nggak lama ya kalau untuk menu makanan yang sederhana, tetapi itu baik untuk kesehatan anak-anak kita. Contohnya buatkan sayur misalnya, ataupun kita modifikasi menu makanan, contohnya misalnya ikan mau dibuat apa, mau dibuat pentol boleh, dibuat bola-bola boleh, yang penting di situ kandungannya cukup untuk nutrisi seimbang untuk anak-anaknya. Jadi harus komitmen dari orang tua sebagai pengasuh dari anak-anak kita. Mungkin itu ya Ibu Chandra. Terima kasih. Iya, Ibu, ini nggak terasa waktu kita sudah habis. Padahal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini Bu, semua ini Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya. Baik, terima kasih Mbak Febri. Jadi harapan kami sebagai tim peneliti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja untuk kasus stunting ini mudah-mudahan bisa turun dengan adanya penelitian-penelitian, mungkin tidak hanya kami, mungkin ada penelitian-penelitian berikutnya, atau mungkin penelitian kita lanjutkan sehingga dampak daripada pemberian PMT itu akan terasa untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan mungkin ada ibu-ibu yang mungkin kurang care terhadap putra-putrinya mulai sekarang dan seterusnya, berubah pola untuk pemberian makanannya lebih selektif lagi, jadi jauhkan dari makanan-makanan siap saji sehingga putra-putri kita bisa hidup sehat dengan kualitas yang bagus untuk generasi emas di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2045. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pemaparan dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat sekali Terima ini kasih Bu. Mbak Febri. Semoga kita bisa mengimplementasikan ke depannya ya Bu ya. Saya izin Ibu untuk menutup acara podcast, saya tutup dengan pantun boleh? Boleh. Ada gajah perutnya kembung, Cakep. gajah ngamuk ditangkap polisi. Cakep. Mari kita cegah stunting dengan makan makanan yang bergizi. Cakep. Semangat. Terima kasih. Stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Febri.